Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, dan soleh-solehah semua? Semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan waktu yang bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa sampai di hari ini, yang mungkin ketika video ini ditayangkan sudah memasuki 15 hari terakhir bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya semoga bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Amin. Untuk menemani waktu sore menjelang berbuka ini, saya akan sedikit bercerita tentang kisah salah seorang sahabat Nabi yang Masya Allah dikenal akan kedermawanannya. Al-Kisah, pada suatu masa di zaman Rasulullah SAW, Madinah mengalami kelangkaan air. Orang-orang berbondong-bondong mencari air untuk tetap bertahan hidup, tak terkecuali umat Islam. Mereka mencari air tidak hanya untuk minum dan mandi, tetapi juga untuk berwudu. Saking langkanya, saat itu hanya ada satu sumber mata air yang berasal dari sebuah sumur, di mana sumur itu merupakan milik salah seorang Yahudi. Dalam keadaan seperti itu, orang Yahudi tersebut justru menjual air sumurnya dengan harga yang tinggi. Dan tentu saja, hal ini membuat umat Islam menjadi resah. Kabar ini akhirnya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah lantas menyeru kepada para sahabat untuk menyelesaikan persoalan ini. Beliau menjanjikan bagi siapapun yang membeli sumur tersebut lalu mewakafkannya untuk umat Islam, maka kelak ia akan mendapatkan minuman di syurga sebanyak air yang ada di dalam sumur tersebut. Mendengar hal itu, Utsman bin Affan radhiyallahu an langsung mendatangi orang Yahudi pemilik sumur tersebut dengan maksud ingin membeli seluruh sumur tersebut secara penuh. Awalnya, orang Yahudi tersebut menolak untuk menjual sumur tersebut kepada Utsman karena melihat peluang yang besar dengan adanya kelangkaan air saat itu. Tetapi dengan kepiawaian Utsman dalam bernegosiasi, akhirnya Utsman berhasil membeli sumur tersebut dengan kesepakatan bahwa kepemilikan sumur itu dilakukan secara bergantian. Maksudnya, dalam satu hari sumur itu akan menjadi milik Utsman, kemudian di hari berikutnya akan menjadi milik dari orang Yahudi, dan di hari berikutnya kembali lagi menjadi milik Utsman, dan seterusnya. Dengan adanya kesepakatan tersebut, Utsman menyeru kepada kaum muslimin untuk bisa mengambil air sebanyak mungkin di hari ketika sumur tersebut menjadi milik Utsman. Utsman menyeru kepada kaum muslimin agar bisa mengumpulkan persediaan air untuk memenuhi kebutuhan selama 2 hari, agar ketika sumur tersebut menjadi milik orang Yahudi, kaum muslimin tidak perlu lagi mengambil air di sana. Kondisi tersebut berjalan selama beberapa waktu hingga akhirnya orang Yahudi tersebut menawarkan kepada Utsman untuk membeli sumur tersebut secara penuh. Tanpa ragu, Utsman mengeluarkan sekian dirham lagi untuk membeli sumur tersebut secara penuh demi kepentingan umat muslim yang saat itu sangat membutuhkan air. Akhirnya, Utsman berhasil membeli sumur tersebut secara penuh lalu mewakafkannya agar umat muslim bebas mengambil air dari sumur tersebut kapanpun mereka butuh. Dan Masya Allah, wakaf tersebut ternyata tidak hanya bermanfaat pada saat itu saja, dan terus berkembang sehingga sampai sekarang masih terus mendatangkan manfaat bagi umat. Bayangkan, dari sumur yang ukuran diameternya hanya beberapa meter saja, terus berkembang menjadi perkebunan kurma yang sangat luas yang ditumbuhi hampir lebih dari 1.500 pohon kurma yang aktif berbuah. Dan dari hasil perkebunan kurma tersebut, oleh Departemen Pertanian Arab Saudi kemudian diberikan hasilnya kepada fakir miskin dan anak-anak yatim, dan sebagian lagi disimpan di dalam rekening atas nama Utsman bin Affan sendiri. Hingga beberapa waktu kemudian, hasil tabungan dari rekening Utsman bin Affan tersebut bisa dibelikan sebidang tanah di area eksklusif Markaziyah untuk dibangun sebuah hotel di sekitar Masjid Nabawi. Dan akhirnya di atas tanah tersebut dibangunlah sebuah hotel Utsman bin Affan yang lokasinya juga tepat bersebelahan dengan masjid yang didirikan atas nama beliau juga.
Sama seperti hasil perkebunan kurma, pendapatan dari hotel tersebut sebagian juga diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan sebagian lagi disimpan di dalam rekening beliau. Lalu, apa hikmah yang bisa kita petik dari kisah tersebut? Kalau kita runut kembali skenario Allah dalam memuliakan hambanya yang ikhlas mengorbankan hartanya di jalan Allah, Masya Allah ya, dari kisah Utsman bin Affan yang bisa kita petik sebagai pelajaran untuk kita bahwa meskipun beliau sudah wafat beratus-ratus tahun yang lalu, tetapi harta yang beliau wakafkan untuk umat muslim masih terus ada sampai sekarang, bahkan terus mengalir memberikan manfaat bagi yang membutuhkan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai terdapat 100 butir biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Masya Allah, bayangkan sebutir biji tumbuh menjadi 7 tangkai, yang mana setiap tangkainya terdapat 100 butir biji. Artinya, jika kita infak atau sedekah 1.000 rupiah saja, itu Allah akan ganti dengan 700 kali lipat, yang mungkin kalau sesuai dengan perhitungan kita sekitar 700.000. Dan mungkin bisa jadi perhitungan Allah berbeda dengan kita, karena Allah Maha Baik dan Maha Pemurah. Hal itu Allah sendiri loh yang janjikan langsung melalui firman-Nya, bahwa bagi siapapun yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan ganjaran baginya selama itu dilakukan secara ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan soleh-solehah semua, yuk kita perhatikan sejenak benda-benda yang kita miliki di sekeliling kita saat ini. Apakah benda-benda di sekeliling kita memang sepenuhnya milik kita? Apakah semua itu bisa ada di sekeliling kita tanpa izin Allah? Karena sejatinya semua yang ada di sekeliling kita, termasuk harta yang kita miliki saat ini, semua hanyalah milik Allah. Allah sengaja titipkan kepada kita untuk melihat bagaimana tanggung jawab kita dalam mengelolanya. Apakah lebih banyak digunakan untuk kebaikan atau kemudaratan? Apakah dengan harta itu kita bisa menjadi lebih taat atau justru sebaliknya? Bisa jadi di antara harta-harta yang kita miliki saat ini ada hak-hak fakir miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang lebih membutuhkan yang belum tersalurkan, yang mana Allah sengaja titipkan kepada kita agar kita bisa bertindak sebagai perantara yang bisa menyalurkan harta tersebut kepada yang lebih membutuhkan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama belajar melatih kepekaan diri kita untuk membantu sesama. Seraya menumbuhkan rasa ikhlas kita dalam melakukannya semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan penuh berkah dan ampunan, yang mana setiap amal kebaikan kita insya Allah akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Sekecil apapun harta yang kita berikan, selama itu bertujuan untuk kebaikan umat, insya Allah kebaikannya juga akan berbalik untuk kita, bahkan terus mengalir walau kita telah tutup usia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Sebelum salah menutup kultum ini, saya ingin membacakan sebuah pantun. Bulan Ramadan, bulan yang suci, untuk berlomba berbuat kebaikan. Mari bersama kita berinvestasi untuk akhirat yang lebih bahagia. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.